Pemirsa, Komisi 3 DPR RI Kamis lalu memilih dan menetapkan 5 calon pimpinan dan 5 calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Latar belakang para pimpinan dan dewas terpilih KPK yang didominasi unsur penegak hukum ini mendapat respon kritis dari sejumlah pihak. Komisi 3 DPR RI Kamis lalu memilih dan menetapkan 5 calon pimpinan dan 5 calon Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ke-10 nama Capim dan Dewas KPK itu terpilih melalui sistem voting pada rapat pleno pemilihan dan penetapan Capim dan Dewas KPK periode 2024-2029. Nama-nama yang terpilih akan dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk ditetapkan sebagai pimpinan KPK dan Dewas Pengawas KPK. Mereka akan dilantik sebagai pimpinan dan Dewas KPK periode 2024-2029 oleh Presiden Prabowo Subianto. Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK 2024-2029 dengan perolehan 45 suara untuk ketua dan 46 untuk keterpilihan pimpinan KPK. Sementara Fitroh Roh Cahyanto mendapat perolehan 48 suara. Lalu Ibnu Basuki Widodo yang memperoleh 33 suara. Selanjutnya Johanes Tanak dengan perolehan 48 suara, serta Agus Joko Pramono yang meraih 39 suara. Sementara nama-nama Dewan Pengawas KPK terpilih adalah Beni Joshua Mamoto yang mendapat perolehan 46 suara. Lalu Siska Mirawati dengan perolehan 46 suara dan Gus Rizal yang memperoleh 40 suara. Pasti yang banyak mempertanyakan kok tidak musyawarah ya. Justru kami bermusyawarah dan keputusan musyawarah tersebut adalah kami menggunakan sistem voting. Terpilihnya Setio Budianto yang memiliki latar belakang polisi dan banyaknya pimpinan dan anggota Dewas terpilih KPK yang berlatar belakang penegak hukum mendapat respon kritis dari sejumlah pihak. Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Zainur Rohman mengatakan, Setio Budianto bakal dihadapkan sejumlah tugas berat saat menjabat sebagai Ketua KPK nanti. Zainur Rohman mengatakan, latar belakang para pimpinan dan Dewas KPK terpilih yang didominasi unsur penegak hukum bisa memunculkan isu soal independensi dalam penanganan kasus korupsi ke depannya. 4 dari 5 pimpinan KPK yang terpilih dalam voting Komisi 3 DPR Kamis lalu memiliki latar belakang sedang atau pernah berdinas sebagai penegak hukum. Menurut saya tantangan pertama bagi para pimpinan dan dewas ini adalah apakah mereka mampu untuk independen dan melawan intervensi. Yang kedua, saya pikir pekerjaan besarnya adalah menata internal, memperbaiki situasi di internal KPK yang selama 5 tahun terakhir mengalami kerusakan parah, terjadi demoralisasi, terjadi berbagai bentuk pelanggaran integritas, bahkan sampai level tindak pidana, misalnya dilakukan oleh Firly Bahuri, ketua terdahulu. Di KPK juga sedang berlangsung penanganan perkara, yaitu tindak pidana korupsi berupa pungli di rutan. Ini tentu harus dilakukan perbaikan secara benar-benar mendalam. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani, meragukan kinerja KPK di bawah kepemimpinan yang baru akan membawa perubahan pada penanganan korupsi di Indonesia. Pak Prabowo harus menetapkan sistem evaluasi ya pasca putusan Mahkamah Konstitusi terhadap revisi Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 kemarin itu. KPK ditetapkan menjadi rumpun eksekutif gitu ya. Nah, jadi di bawah rumpun eksekutif, KPK harus melapor kepada Presiden. Dan oleh karenanya, Prabowo punya hak, punya kewenangan untuk melakukan evaluasi. Nah, dia lihat nanti, apabila kinerja buruk, apabila bobrok dan bahkan korup, maka Presiden bisa mengusulkan itu. Bisa mengusulkan pergantian komisioner di tengah jalan. Itu yang harus dilakukan oleh
pemerintahan Prabowo. Di bawah kepemimpinan KPK Jilid 5, sejumlah masalah internal, isu etik, hingga perburuan Harun Masiku masih menjadi pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan pimpinan KPK yang baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.